Kalau orang sudah bertentangan dengan Allah, maksiat kepada Allah, mau lari kemana? Lari ke timur, timur milik Allah. Lari ke barat, barat milik Allah. Mau naik ke atas langit, langit pun milik Allah. Mau turun di bawah bumi juga bumi milik Allah. Mau lari kemana? Orang kalau sudah maksiat kepada Allah, tidak tobat kepada Allah, pasti celaka. Nggak akan bisa tidak. Kalaupun kelihatannya sekarang itu masih meger-meger, segar bugar, itu karena belum waktunya saja. Orang naik mobil Mercedes, jalan tol, enak, nggak tahu di depannya itu jurang. Orang-orang takjub, kok enak temen, nggak ngerti, baru beberapa menit jungkel di situ, hancurlah dia sebenarnya. Itulah ibaratnya orang maksiat. Walaupun enak pun enak menuju neraka. Enak apa? Bukan enak. Tapi kalau orang taat, walaupun naik dokar, naik cikar, jalan kaki, kakinya kena duri, berlumpur jalannya, tapi ini menuju taman-taman yang indah, nggak apa-apa. Minan nabiyyin, inilah yang harus kita ambil dari pelajaran para nabi itu, yakin kepada Allah. Kemudian ciri khasnya kehidupan para nabi itu, setelah yakin kepada Allah, senantiasa berhubungan kepada Allah dengan ibadah, sholat, zikir, doa. Kalau orang yakin kepada Allah kemudian tidak mau membuat hubungan kepada Allah dengan ibadah, orang betul-betul orang rugi sebenarnya. Kalau kamu sudah tahu Allah yang menguasai alam semesta ini, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah sangat dekat kepada kita, kok kamu tidak mau berhubungan kepada Allah? Alangkah bodohnya. Senantiasa buat hubungan kepada Allah dengan doa, dengan zikir, dengan sholat, dengan haji, dengan umroh, dan ibadah-ibadah yang lain. Inilah kehidupan para nabi. Inilah yang kita cita-citakan. Insyaallah mulai kan? Kemudian yang ketiga, semulaikan Allah Ta'ala, di antara ciri khas kehidupan para nabi itu adalah ilmu. Para nabi itu semua orang ahli ilmu. Tapi ilmu apa? Ilmu yang terpenting, teragung, ilmu mengenai keagungan Allah dan ilmu cara berhubungan dengan Allah. Itulah ilmunya para nabi. Ilmu-ilmu dunia, ilmu bikin sambal, bikin pesawat, bikin mobil, itu serupa saja, itu hanya untuk dunia. Meracik sambal, meracik jamu, membuat mobil itu sama saja. Bikin pesawat terbang, bikin Apollo sama saja. Itu cuma noto karet, noto besi, noto aluminium, ditoto terus jadi pesawat, jadi apa-apa, sama saja. Kata para ulama, ilmu dunia itu ilmu sambal. Ini kalau sambal itu apa? Cabai, kasih garam, kasih berambang, kasih apa sih itu, gula sedikit, terasi sedikit, jadi sambal. Kalau pesawat, karet sedikit, tambah besi sedikit, terus kasih angin sedikit, kasih apa sedikit, tata-tata jadi pesawat. Sama aja, cuma nata benda-benda. Ini kalau orang insinyur digitukan mungkin marah. Gimana ini? Saya sekolah 10 tahun dikira ilmu sambel. Nah. Namuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang begitu itu kalau kita renungi, cuman ilmu menata benda-benda. Nah, kalau ilmu yang ilmunya para nabi itu bukan ilmu menata benda-benda. Ilmu bagaimana kita hubungan dengan Allah yang menciptakan seluruh benda. Nah, ini beda ini.
Nah, kita ini harus semuanya belajar ilmunya para nabi ini. Insyaallah malaikat. Taklim dihidupkan di rumah kita, di masjid kita, di kantor kita, di pasar kita, hidupkan taklim supaya kita tahu nilai hubungan kepada Allah. Sekarang kita tahu nilainya mobil, nilainya tempe, nilainya ini, nilainya itu, nilainya kayu. Tapi nilainya sholat, nilainya puasa nggak tahu. Akhirnya nggak mau puasa, hanya sholat males, nggak tahu nilainya. Seperti anak kecil nggak tahu nilainya intan, dikira intan itu sama aja dengan kaca. Begitu juga umat manusia sekarang ini tidak tahu nilai amal, sehingga amal itu dikira apa hasilnya, nggak ada apa-apanya. Si anak kecil dikatakan ini kaca harganya 5.000, kalau ini intan harganya 500 juta. Orang gila katanya. Apa? Sama-sama meling-melingnya saja, sama-sama nggak manis, sama-sama nggak bisa dimakan. Kenapa ini jadi 500 juta? Kenapa? Karena kamu tolol. Jadi semalakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka taklim kita hidupkan semalakan, supaya kita tahu nilainya hubungan dengan Allah, nilainya amalan. Kita Ramadan, sebentar lagi akan Ramadan. Ada orang tuh Ramadan karena ikut-ikutan, ada Ramadan karena tahu nilainya Ramadan. Kalau Ramadan ikut-ikutan itu gimana? Malam pertama masjidnya penuh sampai belakang. Malam kedua kurang satu sop. Malam ketiga, keempat kurang. Nanti kalau akhir Ramadan tinggal imamnya sama makmumnya. Karena ikut-ikutan. Lah kamu kok nggak ke masjid lagi tuh? Sudah capek. Ini sudah hari raya. Sebentar lagi waktunya bikin kue. Bukan waktunya tarawih ini sekarang ini. Mau beli baju. Ini amal karena ikut-ikutan. Tapi kalau amal karena tahu nilainya amal, maka awal Ramadan sungguh-sungguh, malam kedua tambah sungguh-sungguh, akhir Ramadan ini barokahnya tambah banyak, tambah sungguh-sungguh. Masih muda sungguh-sungguh, tambah tua sudah mengkis mengi, amalannya tambah sungguh-sungguh. Mumpung masih bisa amal ini. Bukan suruh amal, aku wis tuwek ngamali bagiane cah nom-nom. Aku tak nang omah karo ngelinting bako iki wae. Lho, iki amal krana elu-elu dadi ngono kuwi. Kalau amal tahu nilainya amal, tambah tua tambah gentileng, tambah tua tambah sungguh-sungguh, tambah capek tambah gembira. Nabi mengatakan tambah capek pahala tambah banyak. Innama ajruki ala qadari nasabiki, kata Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, pahala kamu menurut capek-capek kamu. Kenapa kamu ngantuk? Karena capek, Pak. Oh, kamu dengarkan bayan karena ikut-ikutan. Kalau dengar bayan karena tahu nilainya amal, tambah capek, tambah melek. Kalau capek ngantuk, itu amal ikut-ikutan. Ini pentingnya ilmu sama mereka. Nah, mulai Allah Ta'ala, dan diantara ciri khas kehidupan para nabi adalah dakwah. Nabi itu bukan hanya ibadah sendiri, tapi ngajak orang untuk ibadah. Bukan hanya iman, tapi ngajak orang kepada iman. Seluruh para nabi orang-orang ahli dakwah.
siang dan malam mengajak manusia dengan penuh kasih sayang dan kesabaran ketabahan. Inni da'utu qaumi laila wa nahara, siang malam tidak peduli. Kita pun harus bercita-cita seperti itu, insyaallah, mulai kan? Di mana hari kita tidak ajak-ajak orang, kita harus istighfar. Ini hari ini saya menyeleweng dari jalannya para nabi. Jadi dakwah ini bukan istilahnya itu acaranya orang Temboro, acaranya orang Pakistan, acaranya orang Jakarta, bukan. Ini dakwah itu amalannya para nabi. Semua kita harus usaha dengan sungguh-sungguh supaya kehidupan kita itu kehidupan dakwah. Insyaallah, mulai kan? Dakwah itu bukan ceramah. Dakwah itu ngajak kepada Allah, ngajak supaya orang itu ingat pada Allah, taat kepada Allah, itulah namanya dakwah. Ketemu teman kita yang lagi sibuk dalam urusan-urusan, Pak, dunia ini tidak lama, sebentar lagi akan kita tinggalkan semua. Kesuksesan kita, kemuliaan kita bukan kalau kita mendapatkan dunia. Dunia semua akan kita tinggalkan. Kesuksesan kita kalau kita ini bisa menggunakan dunia kita ini untuk taat kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya kamu keluar 4 bulan untuk latihan menggunakan dunia untuk taat pada Allah. Bagaimana, Pak? Insyaallah. Begitu semua kan. Dakwah ini tidak menyuruh orang meninggalkan dunia. Bukan. Nanti sebentar lagi meninggalkan sendiri, ya. Meninggal dunia semua. Dakwah ini tidak menyuruh kamu meninggalkan dunia, suruh ngatur dunia kamu itu sesuai dengan agama. Gunakan dunia kamu untuk taat kepada Allah. Makanya taat kepada Allah, dagangnya taat kepada Allah, maka akan diberkahi dagangnya. Jangan dagang dengan riba. Katanya sekarang kalau riba itu istilahnya apa? Bunga. Itu bukan bunga, itu racun. Nah, itu bukan bunga tapi itu racun. Nah, tapi setan tuh memberi nama yang indah. Ini bunganya sekian. Ini bukan bunga, racunnya sekian. Begitu. Nah, saya mau nitip uang saya di bank ini, racunnya berapa, Pak? Nah, gitu tanyanya. Nah, bukan bunganya. Setan tuh pandai melakukan barang-barang buruk dikasih nama yang baik-baik, barang baik dikasih nama buruk. Itu kerjanya setan itu. Maka kita jangan mau ditipu. Jadi semulaikan Allah SWT, para nabi itu semua siang malam dakwah di lingkungannya masing-masing, kecuali satu nabi, yaitu pimpinannya seluruh nabi, nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau bukan dakwah di lingkungannya saja, dakwah seluruh alam. Maka kita pun dakwah seluruh alam. Bagaimana caranya? Jamaah mengeluarkan jamaah. Jamaah 3 hari mengeluarkan jamaah 3 hari. Jamaah 4 bulan mengeluarkan jamaah 4 bulan. Jamaah keluarkan jamaah, itulah namanya dakwah seluruh alam. Maka kalau ada jamaah-jamaah datang ke masjid kita, kamu tanya, ini jamaah ini mau mengeluarkan jamaah kapan? Kalau mereka jawab, ini belum ada musyawarah, wah kamu itu berarti belum ada fikir alam, belum ada fikirnya Rasulullah. Kamu harus tobat kamu ini. Seminggu lagi kirimkan jamaah, 10 hari lagi bentuk jamaah. Baru itu namanya fikir seluruh alam, jamaah mengeluarkan jamaah.
Insyaallah mulai kan? Dipikir seluruh alam itu buat kita suruh muter seluruh alam ini nggak bisa, cepot kaki kita. Jamaah, keluarkan jamaah, getok tular, gampang, tidak sulit. Setiap jamaah keluarkan jamaah. Nanti habis bayan ini nanti akan ada tashkil, keluarkan jamaah. Setelah itu nanti 3344 mundakaroh. Bagaimana Bapak juga mengeluarkan jamaah. Teman-teman kita ini kita ajak bicara, ayo kita keluar 4 bulan, 40 hari, atau berapa saja, kita berangkat sekarang. Minimal semua jadi niat semua. Insyaallah mulai kan? Yang kewajiban mengikuti Nabi itu bukan seorang, 2 orang, semua kita. Kita keluar dan mengeluarkan jamaah. Kita dakwah dan usaha bagaimana seluruh umat dakwah. Ini baru kita ikut Rasulullah SAW. Ini kehidupan para nabi. Minan nabiyyin wasiddiqin. Kemudian yang kedua, kehidupan para siddiqin. Salah satu siddiqin itu yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ciri khasnya kehidupan siddiqin itu adalah tanggung jawab. Nah, agama. Sayyidina Abu Bakar itu bukan nabi, bukan rasul, tapi punya tanggung jawab meneruskan perjuangan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ketika Rasulullah wafat, dipanggil oleh Allah, maka Abu Bakar bangkit dengan semboyan beliau, slogan beliau, syiar beliau, semangat beliau, ayung qasuddin wa ana hayy, apakah agama akan dikurangi sedangkan saya masih hidup? Saya tidak terima kalau agama dikurangi sedangkan saya masih hidup. Beliau bukan nabi, bukan rasul, ini siddiq. Kalau kita ingin jadi orang siddiq, orang yang betul-betul mantap imannya, tirulah Sayyidina Abu Bakar ini. Jangan kita mengatakan saya ini bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat, bukan kiai, bukan ustadz. Untuk apa saya mikir agama? Jangan begitu. Gak boleh begitu itu. Saya bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat, bukan kiai, bukan santri, bukan apa-apa, tapi saya ingin mengikuti siddiqin, punya tanggung jawab agama. Insyaallah mulai kan? Caranya bagaimana? Keluar 4 bulan, 40 hari. Insyaallah mulai kan? Supaya ada tanggung jawab ini. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu bagaimana? Orang yang mati membela agama Allah. Bukan hanya itu saja. Ya, orang yang dikatakan syahid itu diantaranya adalah orang-orang yang semangatnya itu siap mati untuk agama. Walaupun matinya di kasur di rumahnya. Tapi kalau semangatnya ini pokoknya saya siap mati, apalagi kok 4 bulan apa, nah, saya siap mati untuk agama. Mati untuk agama maknanya masuk surga. Kenapa? Takut. Nah, itu namanya itu syuhada. Ya. Dibagi orang syuhada itu mati itu bukan menakutkan, malah mengembirakan. Lalu kok nek mati piye? Lho ya kuwi tak golek. Iya, lha kowe kok gak mati. Nah. Para sahabat itu begitu semua kan, semangat ingin mati dalam memperjuangkan agama itu, masya Allah, mereka gembira. Bahkan mereka itu doa, ya Allah matikan saya dalam perjuangan, matikan saya dalam perjuangan. Ini syuhada namanya. Wassalihin, orang-orang soleh. Yang keempat, kita ini harus bercita-cita jadi orang soleh. Orang soleh itu bagaimana? Orang yang dalam urusan apa saja mengikuti syariat, mengikuti aturan. Kalau dia sebagai ayah, ya punya tertib syariat, bagaimana menjaga anaknya, menjaga keluarganya, memikirkan mereka, itu namanya orang soleh. Tapi kalau orang sebagai ayah nggak ngurus keluarganya, itu bukan soleh.
dia sebagai petani, pertaniannya mengikuti syariat, waktu panen bayar zakat, ini orang soleh. Dia jadi buruh tani, nggak apa-apa jadi buruh tani, tapi jadi orang soleh. Bukan waktu macul terus duduk aja ngerokok gudang garam. Setelah sore minta gaji 50.000. Kamu itu digaji untuk ngerokok apa untuk macul? Untuk macul. Lah kamu kok ngerokok? Berarti gaji kamu itu haram itu. Kamu itu nipu. Kalau ngepiok ya, maka padinya yang bagus-bagus untuk saya, yang jelek-jelek gabuk-gabuk berikan kepada pemilik sawah. Ini namanya tidak soleh. Pokoknya apa saja yang tidak pakai aturan syariat itu namanya nggak soleh. Naik bis beli tiket bis. Tiket itu untuk orang apa untuk barang? Untuk orang. Terus kamu naik ke bis, bawa beras 1 kuintal, ayam 1 kerdus. Ini kan nggak ada tiketnya ini. Nah, ini namanya ini termasuk tidak soleh namanya. Akhirnya nanti turun dari bis itu sudah ada haramnya ini berasnya itu. Nanti kalau kamu kasihkan makan sama istrinya diberuat pikirannya. Terus anaknya jadi ngantuan. Loh itu beras ini beras halal. Kok anak saya jadi ngantuan gara-gara apa? Dinaikkan bis tidak bayar. Yang bayar orangnya, berasnya nggak dibayari. Ini namanya juga tidak soleh namanya begini nih. Maka kita semuanya mengikuti aturan syariat. Insya Allah mulai kan? Apa saja tanya kepada para ulama, ini aturan syariatnya bagaimana? Kalau tidak, kita ini perasaannya berbuat kebaikan padahal berbuat keburukan. Pergi haji ke Mekah sudah ditulisi di anunya itu, tiketnya ditulisi ini hanya boleh bawa barang 20 kilo, ini bawa pulang 50 kilo. Makanya sama pegawainya pesawat itu nggak boleh, jangan banyak-banyak, ini 20 kilo saja. Nggak apa-apa, udah kamu saya kasih uang 100.000, diam aja ya. Nah, haji mabrur itu, haji mabur we. Gimana ini semuanya kan? Maka kata para ulama, kalau kamu naik onta haji tetapi bekalnya haram, makanannya haram, yang haji ontanya bukan orangnya. Yang haji ontanya bukan orangnya. Karena kalau onta itu makan haram itu nggak apa-apa, bukan manusia itu nggak ada haramnya. Yang haji onta kamu, sedangkan yang naik onta tidak haji. Jadi semulaikan Allah SWT, ini 4 golongan inilah yang kita minta dalam sholat supaya kita ikut mereka. Para nabiin, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Insyaallah semulaikan. Kalau kita mengikuti jalan mereka, maka Allah ridha kepada kita. Kalau kita diridhoi oleh Allah, kemana saja akhirnya beruntung mereka. Hidup kita di dunia akan berkah, hidup kita di akhirat di surga Allah. Jangan kita kira bahwa mengamalkan agama ini hasilnya di akhirat saja. Tidak. Di dunia ini pun kalau kita amal agama dengan benar, Allah akan datangkan kebaikan-kebaikan, barokah-barokah, ketentraman, ketenangan, kerukunan. Belum dikubur akan lebih nikmat lagi. Di padang mahsyar lebih senang lagi. Di surga, di sanalah tempat yang sempurna, di mana kita akan menghadap kepada Allah. Allah ridho kepada kita ridho kepada Allah. Insyaallah mulaikan. Mau kemana kita ini?
Mau kemana? Siapa yang cuma satu, mau ke akhirat sebenarnya kan. Itulah program Allah untuk kita. Semua kita mau ke akhirat. Apa persiapan kita? Semua kita akan menghadap pada Allah. Apa persiapan kita? Semua kita akan mati. Apa persiapan kita? Urusan kehidupan kita siapkan semua. Ini mau mantu, ini mau nyunat nih, mau bangun rumah, mau ini, mau semua kita siapkan. Ini perkara yang pasti kita kerjakan. Kematian tidak pernah kita siapkan. Urusan akhirat tidak pernah kita siapkan. Kalaupun kita siapkan, ala kadarnya. Kalau urusan dunia, kita sungguh-sungguh. Tapi kalau urusan akhirat, ya aku sokeh ngamalku ki. Kok angel-angel. Iki ora angel-angelan iki, gampang iki. Maka semulaikan kita ini perlu kita renungi diri kita ini kok kayak begini ini gimana ini? Urusan dengan manusia kita pentingkan, kalau giliran urusan dengan Allah, ya kapan-kapan saja. Urusan akhiratnya kekal abadi, kita cuekkan. Nah, tapi urusan dunia yang cuma 60 tahun, 70 tahun, kita habis-habisan. Ini adalah satu kerugian besar. Sebelum datang mati menjemput kita, sebelum datang malaikat Israel untuk menuntun kita menuju Allah, kita sekarang bikin persiapan. Insya Allah malaikat. Apalagi sebentar lagi kita akan Ramadan. Kalau kita keluar di jalan Allah waktu Ramadan, maka Ramadan kita akan berlipat ganda pahalanya. Kalau kita keluar di jalan Allah waktu Ramadan, keluar kita juga berlipat ganda, tidak seperti biasanya. Maka sebaik-baiknya waktu untuk keluar itu adalah bulan Ramadan. Maka yang mau keluar 4 bulan silahkan berdiri ke selatan. Monggo. Monggo. Yang niatnya 40 hari sekarang dinaikkan 4 bulan. Bismillah malaikat. Mumpung Ramadan malaikat, monggo. Semua mikir untuk mengeluarkan jamaah. Ustadz yang hadir, yang tadi habis asar baru ditarghib tadi apa tadi? Mana itu makhluk-makhluk itu? Silakan mulaikan. Gak usah takut semulaikan. Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah. Syaitan itu kerjanya nakut-nakuti kita kalau kita mau amal kebaikan. Tapi Rasulullah menyemangatkan kita. Sekarang kita ikut syaitan apa ikut Rasulullah? Syaitan itu nakut-nakuti kita. Nanti kalau amal bagaimana? Sebaliknya para nabi, kalau kamu tidak amal nanti bagaimana? Kalau kamu tidak amal bagaimana nanti di akhirat kamu? Kalau Allah tidak suka sama kamu, nanti kamu mau gimana? Monggo, bismillah. Sekarang 40 hari, bismillah. Kalau 40 hari ini semua, monggo. Sekarang berangkat supaya nanti hari raya sudah di rumah, monggo. 40 hari jumeneng, monggo. Tangluh dino, monggo jumeneng, bismillah.
Yang mau tambah masa, sisa masa, jumeneng monggo. Tambah masa, sisa masa. Berapa hari saja, silakan ke selatan. Alhamdulillah. Pikir, ikut mikir ini. Kamu mikir ini pahala besar. Jangan ada orang tasil lingak-linguk kayak manuk nom, jangan. Ikut mikir, ikut doa, ya Allah turunkan hidayat, mudahkanlah ini majma' untuk mengeluarkan jamaah, begitu. Sebaik-baiknya persiapan Ramadan adalah dengan amal. Monggo, misalnya. Insyaallah niat saya Bang Aja ngadeg dhisik. Nggih, sapa sing ngadeg mboten oleh. Nggih, lungguh mawon riyen. Wayah kon ngadeg ra gelem ngadeg kon lungguh malah ngadeg ya wong iki. Sapa sing biasa ngoten niku mboten sae. Niku ngilmune Bani Israil, nek kon lungguh ngadeg, nek kon ngadeg lungguh. Saniki sampean lungguh. Mengke mantun niki panjenengan kangge wong mriki nggih, cara Jawa mawon. Mengki sedaya tumut kempal kali halaqah kiambak-kiambak wangi. Zun. Tumut enten niki menten sing ngatur mengki. Kados ini biasa nih malam Jumat niki bar bayan enten halaqah mikirne dos pundi perkembangan dakwah enten daerah kiambak-kiambak. Insyaallah nggih. Tapi dalu niki rada beda. Saged sedaya niku tumut. Ben kita niki aja mung ngrungokne tok dakwah iki, tapi melok mikir ngoten lho. Ya. Melok mikir. Mikir sak-saat kangge agami niki kaya ngibadah swidak taun gitu. Melok mikir. Mangke kempal teng napa niku kawasan iki kiambak-kiambak. Insyaallah nggih pun mati ngoten saya tumut laporan-laporan keng halaqah mangke saweg salat Isya sareng-sareng terus taklim akhir gitu. Mantutan akhir napa? Iktikaf. Mangke tengah dalu tangi ndonga nangis teng Gusti Allah. Ya Allah kula niki mboten saged napa-napa ya Allah. Menawi mboten jenengan tulung, kula jenengan tulung saya nderek Kanjeng Nabi zahir batin dunya akhirat. Ngoten tangise. Jenengan tulung anak kula, putu kula, kanca-kanca kula, umat iki sedaya nderek Kanjeng Nabi zahir batin dunya akhirat. Insyaallah Bang nggih. Niki malam Jumat niki malam iktikaf, malam donga, malam nangis. Ampun ngantos mboten iktikaf rugi niku niki iktikaf ini termasuk amalan sing sakniki umat Islam niku pun mboten patek kenal kalih iktikaf niki. Niki kita gesangaken niki ganjarane akeh. So kita iktikaf ngangge adab tidur sedaya. Insyaallah. Saderenge niku sedaya sakniki tiga-tiga sekawan-sekawan napa wau sing jenengan mirengaken jenengan baleni. Terus ditaskil sinasil gentanan, wau sinasil kula sani sinasil jenengan. Kadang-kadang luwih mandi jenengan masalahnya. Monggo tiga-tiga sekawan-sekawan, monggo. Oh, jane sing ngadeg, nggih.
Tiga-tiga sekawan-sekawan.